Baik, sesuai janji saya akan memperkenalkan narasumber saya. Mohon maaf ini Ustaz. Di tengah hujan beliau Masya Allah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Dr. Suheri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mungkin ini bukan pertemuan pertama sih. Kalau di kegiatan di luar radio mungkin beberapa kali sempat bertemu nggak Ustadz? Karena beliau juga merupakan rektor nih Ustadz ya di Institut Agama Islam Matakwah. Kemarin saya diprotes, bukan saya yang bawa, tapi Institut Agama Islam Matakwah. Benar, baik. Sudah naik kelas. Sudah naik kelas, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya saya akan sampaikan bahwasanya beliau akan mengajak kita semuanya belajar bersama tentang tujuan puasa, begitu ya Ustaz. Monggo, saya langsung persilakan kepada Ustaz untuk membuka terlebih dahulu. Baik, terima kasih baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa budiman Radio Pasopati FM Kabupaten Bondoso yang saya hormati dimanapun Anda berada, serta teman-teman kru dari Pasopati, Mbak Ocha dan kawan-kawan yang alhamdulillah insyaallah kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk berpuasa dan menunaikan salah satu kewajiban atau rukun Islam yang kelima. Yang ini bukan hanya kegiatan rutinitas tahunan, tetapi ibadah puasa ini salah satunya, yakni sesuai dengan seruannya bahwa ini diseru untuk orang-orang yang beriman, yang tentu harapannya di balik pelaksanaan puasa ini bertujuan menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa puasa ini bisa betul-betul melatih atau mengasah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang jelas ketika kita berpuasa, satu hal yang pasti selalu diingat dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya itu ada iman. Ketika siang hari di bulan puasa, kenapa meskipun lapar kita tahan, meskipun haus kita tetap tahan, meskipun pada saat itu mungkin tidak ada orang yang melihat, atau mungkin di rumah kita sendirian, tetapi kenapa kita tidak membatalkan puasa kita? Padahal barangkali manusia tidak tahu, tetapi karena ada iman dalam hati kita, jadi ada perasaan wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah senantiasa bersama dengan kita, bersama dengan orang-orang yang beriman dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, perasaan inilah yang penting untuk terus kita bangkitkan, terus kita bawa, tidak hanya pada saat siang hari di bulan puasa, tapi lebih dari itu ketika kita keluar nantinya di penghujung Ramadan, maka bekal keimanan, perasaan yang selalu kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Dan perasaan inilah yang penting untuk menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi 11 bulan ke depan sampai nanti kita tiba pada Ramadan berikutnya. Dan inilah yang menjadi tujuan bahwa puasa ini salah satunya adalah mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin wallahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Siapapun orang Islam yang di dalam hatinya ada perasaan iman, pasti akan ada perasaan wallahu yanzuru ila qulubikum, bahwa kita merasa Allah melihat hati kita, Allah melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Bahkan Allah juga melihat segala gerak-gerik dan apapun yang kita kerjakan. Dan inilah yang perlu kita bangkitkan. Karena puasa ini tidak hanya potongan parsial ibadah. Ada orang yang mungkin hanya di bulan puasa dia beriman, tapi keluar dari bulan puasa akhirnya dia kembali lagi seperti semula. Jangan hanya ketika bulan puasa kita ibadah maksimal, kemudian zikir kita maksimal, Quran kita juga demikian, sedekah kita juga demikian. Tapi ketika bulan puasa
maka fenomena yang ada di bulan Ramadan ini kita tinggalkan. Barusan saya berangkat dari Jember, banyak sekali di jalan kita temui orang berbagi takjil, kita dengarkan sayup-sayup lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan hanya ini terjadi di bulan puasa. Justru di bulan puasa ini adalah ajang kita training, latihan. Karena ini adalah madrasah bagi kita sebagai orang Islam untuk melatih, mengasah, mentraining kita. Nah, kalau dalam bahasa agama, jadikan ini riyadhah. Bagaimana namanya orang sekolah, namanya orang pelatihan, jangan sampai kita gak dapat apa-apa. Tentu namanya orang latihan, ada skill, bagaimana kita melatih batin kita. Ada keterampilan bagaimana kita melatih iman kita. Ada kebiasaan yang terus kita bawa, tidak hanya di saat bulan Ramadan, tetapi jauh nantinya 11 bulan ke depan. Makanya ada keterangan dalam kitab sangat menarik, Mbak Ocha. Jadi sawabul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Jadi sawabul hasanati, buah dari kebaikan, al hasanatu ba'daha adalah kebaikan setelahnya. Jangan kemudian kita hanya baik di bulan Ramadan, tetapi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan itu sirna, bahkan hilang begitu. Artinya apa? Bulan Ramadan ini bisa kita anggap sebagai latihan, ajang kita menanam, tetapi bagaimana yang kita tanam ini bisa tumbuh. Tidak hanya tumbuh, tetapi bisa kita nikmati buahnya di saat kita keluar dari Ramadan. Meskipun mungkin ada hadis yang lain yang mengatakan keterangannya bahwa bulan Rajab itu adalah kesempatan, ajang kita untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah ajang dan kesempatan kita bagaimana kita menyirap, memupuk tanaman kita. Baru kemudian bulan Ramadan adalah momentum kita menuai, panen. Kalau misalkan kita 3 bulan yang lalu sudah nanam, ya katakanlah jagung, ya maka bulan Ramadan ini kita saatnya menuai kebaikan-kebaikan yang sudah kita pupuk, yang sudah kita tanam di bulan-bulan sebelumnya. Tapi tolong jangan dimasak semua gitu. Artinya sisakan sebagian untuk ditanam kembali, untuk bisa kita panen ketika di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan-bulan berikutnya. Artinya maksud kami, kebaikan bahwa kita, amal ibadah kita ini akan ada buahnya, atau bisa dikatakan berbuah apabila nanti selepas dari Ramadan kebaikan-kebaikan itu tumbuh dan tambah. Jadi baru kemudian Ramadan kita, madrasah kita lulus. Kalau kita training berarti training kita sukses. Kalau kita pelatihan berarti ada sesuatu yang kita bawa setelah kita pelatihan selama 1 bulan Ramadan. Kalau kita nanam, berbuat kebaikan, ini akan bertambah dan tumbuh kebaikannya ketika nanti lepas dari bulan Ramadan. Makanya penting bagi kita, siapapun di antara kita yang ingin mengukur kesuksesan kita ketika kita training di bulan Ramadan ini, atau siapapun pemenangnya di penghujung bulan Ramadan ini, maka salah satunya adalah bertambahnya kebaikan, atau tumbuh kebaikan, atau bertambahnya keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai justru kita hanya memaknai sebagai pemenang ketika kita sudah menuntaskan, selesai, setelah itu balik lagi. Jangan sampai kita memaknai kemenangan di bulan Ramadan atau puncak dari bulan Ramadan nantinya hanya dimaknai dengan pakaian baru, atau mungkin rumah baru, atau jet baru, atau mungkin kursi baru, ya, atau apapun yang ada di rumah kita. Tidak hanya itu, tetapi yang paling penting bagaimana keluar dari Ramadan kita betul-betul seperti sabda Rasulullah SAW, kayomin waladatu ummuhu. Keluar dari Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, yang rahmat Allah kita dapatkan, maghfirah Allah kita dapatkan, tiket ikum minan nar atau pembebasan dari api neraka betul-betul kita dapatkan berkah ketika kita sudah berada di penghujung Ramadan. Barangkali itu sekedar pengantar, barangkali itu ada mendengar. Terima kasih. Siap, terima kasih Ustadz. Ini saya tertegun apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Suhairi ya,
bahwasanya puasa ini adalah training ketakwaan kita gitu. Kira-kira nanti kita lulus apa tidak, ya kita lihat nanti di 30 Ramadan, atau mungkin pasca Ramadannya kita tambah makin istiqomah nggak ya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk diantaranya ya. Dan Sobat Pasopati masih bersama Pesona Jepara dan juga masih bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso. Ini saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung di 081 246 969 994. Ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang tampaknya memang sudah antusias untuk bertanya. Ini pertanyaan agak melenceng sepertinya Ustadz, nggak apa-apa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Baik Ustadz, saya dari Bondowoso saja. Nama saya Lana. Mau bertanya Ustadz, saya ini bekerja, tapi saya terus berusaha untuk bisa tarawih. Dosakah Ustadz jika saya memilih tarawih di masjid yang paling pendek bacaan suratnya? Mungkin paling cepat mungkin Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya sering mencari tempat salat yang lebih cepat begitu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik bagi kami. Yang pertama bahwa kita harus kembalikan hukum awal dari sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini hukum asalnya sunnah, yang tentu kita tahu hukum sunnah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak mengerjakan maka tidak ada siksa atau tidak ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi hukum tarawih, hukum awalnya adalah sunnah. Tentu ketika uzur syar'i atau apapun, ya kita tidak akan mendapatkan dosa ketika meninggalkan tarawih. Cuman karena tarawih ini 1 tahun sekali, maka umat Islam pasti akan memanfaatkan momentum ini dan tidak menyia-nyiakan. Karena tentu amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Jadi pada hukum awal begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kalau dosa jelas tidak dosa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita mengambil tarawih yang singkat atau tarawih yang cepat, mungkin berapapun hitungan rakaatnya, tentu ketika misalkan kita bekerja itu masuk dalam kategori hukum syar'i. Maka satu yang perlu kita ingat, ketika kita sudah mau untuk melakukan atau menundukkan kepala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah bagian kita orang yang khusyuk di dalam beragama. Ada keterangan dari Gus Bah itu sangat menarik. Beberapa TKI ataupun TKW kita yang ada di Korea, yang di situ kita kenal negara ateis, ya, tidak mengenal Tuhan. Ada di antara mereka kadang sholat di kamar mandi, di WC toilet. Ada mungkin memanfaatkan waktu istirahat yang sangat singkat digunakan untuk sholat. Itu sudah, kata beliau, ini sudah termasuk orang yang khusyuk dalam agama. Karena apa? Di sela-sela kesibukan dia masih mau menyempatkan dirinya untuk mengabdi, untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Mbak Lana yang juga punya tugas dan itu bersamaan dengan pelaksanaan Ramadan, sehingga masih menyempatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah di musola ataupun di masjid terdekat yang di situ hukumnya lebih pendek. Ini juga adalah bagian kekhusyuan kita di dalam beragama, dan itu sudah sangat bagus ketika masih mau menyempatkan dirinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ketika jamaah tentu fadilahnya banyak, pahalanya lebih besar, jaminan atau potensi untuk diterima ini jauh lebih besar. Meskipun mungkin barangkali ada beberapa saudara kita, teman kita, ketika dia mungkin masih sibuk dengan pekerjaan ataupun tugas, ya dia akan melaksanakan sholat tarawih secara munfarid sendiri di rumahnya atau mungkin di tempat ibadat tertentu, yang tentu pahalanya tidak akan sama dengan sholat berjamaah. Jadi kalau ditanya dosa, tentu tidak dosa. Kemudian kalau itu yang dilakukan itu, kalau kita mengutip pendapat Gus Bah, sudah bagian orang yang khusyuk di dalam beragama. Oke,
berarti Ustaz di sini itu maknanya sangat luas nih Ustaz. Bukan hanya tentang yang tidak ketika ibadah hanya menyatu kepada Allah gitu, tapi itu harapannya ke sana. Ketika kita beribadah, antara apa yang dibaca, pikiran kita, hati kita, gerakan kita, ada rasa, kemudian ada konsentrasi yang tinggi, tentu itu makna yang umum yang dipakai di dalam mendefinisikan khusyuk. Tapi Ustaz, kalau sholat sendiri itu apakah harus sama seperti di masjid? Kalau pada umumnya masjid yang saya lihat kan 10 sholat, kemudian 2 witir ya? 3 witir ya Ustaz? Nah itu apakah harus seperti itu? Karena saya kemarin sempat melihat teman saya itu cuma ambil 4 katanya begitu. Itu gimana Ustaz? Baik, jadi pada intinya kan sebenarnya kalau kita merujuk pada kitab-kitab salaf, termasuk di beberapa keterangan yang kami temui bahwa sholat tarawih itu kan 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Cuman memang ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat dan itu banyak juga di beberapa masjid, beberapa musola kita temui 11 rakaat. Yang tentu ya kami meyakini tetap yang 20 rakaat itu yang digunakan. Di Masjid Nabawi juga demikian begitu. Karena itu sudah banyak keterangan-keterangan yang memang menyebutkan bahwa Nabi setiap malamnya itu tidak pernah sholat melebihi sekian rakaat, dan itu ternyata tidak merujuk spesifik kepada sholat tarawih, tetapi sholat sunnah Nabi pada malam-malam di luar Ramadan. Sehingga kami meyakini bahwa 20 rakaat itu yang masih banyak, eman sekali. Jadi kalau misalkan ada tawaran, jangan hanya misalkan urusan gaji, urusan insentif kita minta yang banyak. Kalau kita ditawari sampai mau 100 apa 500, pasti manusiawi orang ketika ditawari pilihan pasti pilih yang banyak. Tapi ketika ini tawaran Ramadan sampai pilih yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat, ini mintanya yang ringan-ringan. Meskipun kami ketika mengisi di beberapa ya musola, ya masjid untuk ngimami ya permintaan panitia atau takmir itu 11 rakaat, ya kami tetap melayani mengikuti. Tapi kami karena eman begitu, sehingga ketika di rumah dia nambah gitu. Nambah. Tapi kalau sudah witir kemudian salat tarawih lagi tambah nggak apa-apa gitu Ustaz? Ya bagi kami urusan saya dengan Allah. Meskipun memang ada ulama ketika sudah ditutup witir itu tidak lagi, yang penting saya sholat ibadah, terima urusan Allah. Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri dengan witir, jadi saya kebingungan itu Ustaz. Saya memang dapat keterangan itu bahwa ketika sudah ditutup dengan witir, maka namun kan logikanya begini, bahwa ketika kita sholat sunat tarawih, kemudian kita nanti witir malam, kan kita masih punya kesempatan qiyamul lail. Ada sholat hajat, ada sholat tahajud, kemudian sholat fajar dan seterusnya. Yang tentu afdolnya, ya, memang afdolnya ditutup dengan tarawih, dengan witir. Tapi kan juga tidak lantas, jangan dimana kalau sudah witir kemudian tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Sekali lagi konteksnya ini kan sholat sunnah. Sholat sunnah yang tentu kita kembalikan pada konteks asalnya. Siap, terima kasih Ustaz, ini sudah mewakili pertanyaan saya juga itu. Baik, selanjutnya kita masih bergabung bersama teman-teman kita bersama Pesona Jepara dan juga Basnas Kabupaten Bondowoso di 081 246 969 994. Ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ridho. Dari Kabupaten Bondowoso saja. Ustadz mohon beri saya amalan agar saya bisa mengurangi rasa sedih saya, karena saya baru saja ditinggal oleh keluarga dekat di bulan suci Ramadhan awal ini. Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz minta amalan. Baik. Saya dapat ijazah dari kiai saya, Allahyarham Kiai Haji Mas Imam Hasan. Jadi pada saat itu situasinya ketika kami di pondok, saya dulu di saat kuliah dilantik menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa, dan itu sangat berat.
sangat berat, sehingga ya saya tahu kalau saya punya persoalan begitu. Ya namanya amanah tentu bagi kami berat untuk menjalankan, bagaimana bisa melakukan itu. Sehingga waktu itu Kiai langsung menyampaikan, tolong baca ini biar hatimu lebih lapang, perasaanmu lebih tenang, pikiranmu lebih terbuka. Kira-kira begitu maknanya. Jadi singkat bacaannya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi nasrun minallah itu yang artinya berarti pertolongan itu datangnya dari Allah. Kemudian wa fathun qarib, kita minta solusi didekatkan oleh Allah. Wa basyiril mu'minin, dan kabar gembira tentu bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata kunci itu pertolongan, kemudian solusi, dan kabar gembira. Ini perbanyak membaca kalimat itu, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebenarnya banyak bacaan-bacaan yang mensugesti kita ataupun memberikan motivasi, memberikan penguatan. Kami ketika pada momen tertentu mungkin butuh solusi, kadang kami juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya intinya kami menyerahkan semua urusan, semua persoalan, semua masalah kepada Allah, karena Allah lah tempat terbaik untuk mewakilkan atau menyerahkan segala urusan. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan ijazah dari beliau. Konteksnya beda, waktunya beda, tetapi sama, untuk hal yang sama. Ketika misalkan hati kita rasanya sempit, gelisah, tidak tenang, perbanyak membaca surat ini, Al-Insyirah, Alam-Nasyrah Laka Sadrak, sampai tuntas sebanyak-banyaknya. Ya tentu kalau dalam ya apa namanya ilmu bacaan, jadi sebenarnya kan ini ibaratnya makanan baca. Mungkin cocok untuk saya, mungkin pas untuk selera saya, mungkin juga tidak cocok untuk orang lain. Tetapi barangkali ketika saya rasakan, saya lakukan kok enak, mungkin juga enak dilakukan oleh orang lain. Artinya kepada Mas Ridho, ya tentu apapun yang kami berikan tadi, monggo bacaan mana. Kalau mungkin nyamannya dengan sholawat, ya sholawat. Mungkin enak nyamannya itu dengan Fatihah, Fatihah. Tapi itu silakan kalau mau dicoba, karena itu ijazah dari guru kami, dari kiai kami. Kemudian yang kedua, pesan kami kepada Mas Ridho, tentu saya juga Ramadan ini adalah Ramadan pertama saya tidak lagi akan bertemu dengan ibu saya begitu. Karena beberapa bulan yang lalu orang tua saya juga baru dipanggil oleh Allah. Pertama begini Mas Ridho, jadi harus kita yakini bahwa pilihan kita tentu kita ingin lebih lama mengabdi bersama, melihat orang tua kita. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, yakini bahwa itu adalah pilihan terbaik oleh Allah. Jadi kalau pilihan kita kan ini kita bisa melihat orang tua kita di bulan suci Ramadan ini atau nanti di saat Lebaran. Tapi ini pilihan Allah, yang Allah tentu lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu, dan rencana Allah yakin itu yang terbaik. Baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, tentu untuk diri sendiri. Jadi kita kembalikan bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan qada dan qadar dari Allah, dan yakin Allah lebih sayang kepada orang tua kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada saudara kita yang telah lebih dulu dipanggil, dan yakin Allah pasti punya rencana yang terbaik, tidak untuk saat ini. Kadang rencana Allah itu tidak untuk saat ini, bisa jadi rencana Allah itu terbaik untuk masa-masa yang akan datang, yang tentu kita tidak tahu. Dan alhamdulillah saya sudah bisa menangkap, saya bisa merasakan bagaimana rencana Allah pada diri saya. Karena saya juga ya usia 4 tahun saya sudah ditinggal wafat oleh almarhum bapak saya. Ya seandainya Allah berkehendak mungkin masih ada sampai saat ini, ya tentu ceritanya tidak akan jadi rektor begitu. Tetapi cara Allah begitu, jalan Allah begitu. Jadi ini kita harus yakin bahwa Allah pasti punya rencana terbaik,
Allah pasti punya rencana paling indah, baik itu di dunia terlebih itu ketika di akhirat, baik untuk kita ataupun untuk orang-orang yang dicintai yang sudah dipanggil itu kita. Jadi kita nggak pernah tahu rahasianya Allah begitu ya Ustaz. Memang berat sekali. Saya tadi mau nangis jadi ingat sama keluarga juga begitu Ustaz. Baik, saya sudahi saja nanti bisa menangis. Saya catat di sini ada dua nggih. Apa namanya ijazah. Tapi kata Ustadz kembali ke selera begitu, mungkin dipermudah dengan bacaan-bacaan yang mungkin lebih yang nyaman bagi Mas Ridho begitu nggih. Baik, Ustadz ini sudah di menit 30 tapi saya sayang sekali kalau ada pertanyaan tidak saya baca ini Ustadz. Saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, ini saya dari Sri Bondowoso saja. Ustadz mohon penjelasannya. Ini berkenaan dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan tentang kesuksesan orang pasca Ramadan. Itu apa bumbunya dari istiqomah Ustadz? Karena seringkali setelah Ramadan itu saya sering tidak melaksanakan apa yang biasa saya laksanakan pada saat Ramadan. Terima kasih Ustadz. Monggo. Bumbunya ini langsung to the point, minta bumbu ini Ustadz. Saya juga belajar untuk hal ini sebenarnya. Jadi kita lihat saja sekarang kenapa ketika Isya atau sholat Isya atau waktu Isya datang, kita kok gampang sekali datang ke masjid, datang ke musola, datang ke tempat-tempat ibadah. Kenapa di bulan Ramadan ini kita gampang sekali berbagi, mudah sekali berbagi. Kenapa ketika bulan Ramadan kita kok gampang untuk bangun malam meskipun hanya untuk sahur, tidak untuk sholat. Syukur ketika misalkan juga diiringi dengan sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kenapa di bulan Ramadan ini kita kok gampang sekali tergerak hati kita untuk membaca Al-Quran? Pertanyaannya harus kita jawab, harus bisa temukan. Kenapa kita gampang sekali pada intinya berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Satu, Mbak Ocha, karena lingkungan. Jadi kita masuk bulan suci Ramadan, orang-orang di sekitar kita itu juga tergerak untuk melakukan kebaikan, baik itu keluarga, kita lihat tetangga ke masjid, kita lihat masjid yang biasanya sepi atau musola yang biasanya di situ tidak ada sholat tarawih atau sholat jamaah atau tadris atau tadarus Al-Quran, ini kemudian kita gampang tergerak. Kenapa terjadi? Ya karena itu lingkungan. Makanya penting, teman itu penting, lingkungan itu penting. Jadi kalau misalkan kita ingin tetap istiqomah, maka ketika kita keluar Ramadan, tetaplah berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang yang mudah bergerak untuk melakukan kebaikan. Termasuk kita dekat dengan tempat-tempat yang baik. Jadi iman dan takwa yang kita dapatkan di hati kita nantinya itu adalah modal yang tentu ini perlu kita tautkan. Karena sebaik apapun hati kita, perasaan kita, tetapi kalau lingkungan godaan datang bertubi-tubi, teman ngajak untuk tentu kita ya mungkin 1 kali 2 kali kuat, tapi kalau misalkan digempur dengan godaan-godaan, bisa jadi dalam tanda kutip tentu melihat kadar keimanan, bisa jadi kan ikut kan bisa begitu. Makanya penting untuk Mbak Sri, tentu juga bagi kami secara pribadi, ketika nanti keluar dari bulan Ramadan, teman itu baik, penting ya, teman baik itu penting, lingkungan yang baik itu penting. Kemudian tidak menunda, kalau bahasa Haji Agin ya, Mas Agin itu kan gampang, mulai dari hal kecil, kemudian mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang. Makanya ketika misalkan sudah datang kesempatan untuk berbuat baik, jangan menunggu besarnya. Ketika sudah datang waktu untuk berbuat baik, jangan kemudian ditunda, lakukan segera. Ketika sudah datang untuk berbuat baik, jangan menunggu orang lain. Kita yang harus menjadi pioner, tidak binasibnya gitu. Tapi ini tentu kalau kami yakin bahwa hidayah itu dari Allah, ma'unah itu dari Allah, tentu kita harus tetap memohon bahwa kebaikan kita itu karena Allah yang memberikan kekuatan, bukan karena kita. Ketika misalkan kita melakukan
satu kebaikan, yakin itu bukan murni karena kita, tetapi karena Allah yang menggerakkan. Makanya penting kita terus memohon kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan ma'unah, mendapatkan hidayah, termasuk mendapatkan kekuatan bahwa ketika kita berbuat baik harus kita syukuri karena Allah sudah memberikan hidayah. Ketika misalkan kita dalam situasi yang berat sekali untuk berbuat kebaikan, kita memohon terus pada Allah untuk memberikan bimbingan pada kita. Jangan sampai ketika kita berbaik justru ujub. Apa itu Ustaz? Ujub itu Riya ya Ustaz? Ya, ada timbul riya bahwa ini Oke. karena saya, kemudian kita memamerkan kebaikan kita, bahwa kita berbuat baik itu karena usaha saya. Nah ini yang barangkali akan menghilangkan ma'unah dan hidayah Allah berikutnya. Jadi bahwa harus yakin ketika kita berbuat baik, kita bersyukur karena Allah masih memberikan ma'unah dan hidayah kita tergerak berbuat baik. Ketika kebaikan atau rasa ingin berbuat baik itu turun, ya namanya iman itu kan kosnya di hati, kolbun. Kolbun itu kan kolab. Kolab itu bolak-balik. Kadang pagi iman kita tinggi, siang mungkin rendah, malam mungkin naik, kemudian besoknya mungkin turun lagi. Ya memang kadar keimanan kita itu begitu, kadang naik, kadang turun. Tapi perlu untuk frekuensi kita, energi kita ini ketika tetap bersama dengan frekuensi orang-orang yang punya keimanan yang tinggi, maka insya Allah kita akan terus ditarik untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ini penting. Memang makanya ketika semua orang di bulan Ramadan ini punya persepsi sama, ketika nanti keluar di bulan Ramadan juga punya energi dan frekuensi yang sama, maka insya Allah apa yang kita lakukan ini akan terus berjalan ketika nanti keluar dari Ramadan. Oke.